dalam waktu jangka 18 hari ya Mbak ya. Tanggal 2 Juli istri saya meninggal, tanggal 3 Juli anak saya meninggal, baru lahir 3 hari di dunia ini. Terus tanggal 20 Juli kemarin ayah mertua saya ataupun ayah dari istri saya meninggal juga. Dan itu terjadi berulang-ulang gitu, dan nggak bisa terbiasa, nggak mungkin itu seorang nyawa gitu, itu seorang keluarga dari anaknya mungkin, atau konsekuensi kesehatan mental dari adanya pandemi COVID-19 semakin jelas tampak. Mulai dari stres terkait dengan risiko infeksi, isolasi mandiri, berbagai pengalaman traumatis seperti kehilangan teman dan keluarga dekat, hingga kehilangan mata pencaharian. WHO pun memprediksi dampak mental dan psikososial kesejahteraan masyarakat dari pandemi COVID-19 akan besar dan bertahan lama. Kami mengajak sejumlah teman untuk mengetahui kondisi terkini menghadapi pandemi COVID-19. Halo, kabar gue sekarang udah lumayan membaik. Walaupun beberapa minggu ke belakang gue lumayan cukup down mental gue karena situasi sekarang. Alhamdulillah kalau fase stres itu mungkin udah lewat. Kalau sedih pastilah, namanya manusia, apalagi saya habis dalam waktu jangka 18 hari ya Mbak ya. Tanggal 2 Juli istri saya meninggal, tanggal 3 Juli anak saya meninggal, baru lahir 3 hari di dunia ini. Terus tanggal 20 Juli kemarin ayah mertua saya ataupun ayah dari istri saya meninggal juga. Insya Allah kalau saya udah ikhlas ya saya memang baru 3 tahun sama almarhum, nikah baru 10 bulan, saya 5 September itu baru nikah, bulan November dinyatakan positif hamil ya kan, ya harusnya lahir di 15 Juli kemarin, cuman ya gue inget banget saat itu gue lagi diinfus di sofa doang, duduk kayak lemes banget. Terus gue tahu antigen gue reaktif, gue cuma bisa nangis kayak aku positif, demi apa, kayak sedih. Gue bener nangis pada saat itu sih, kayak gue belum terima banget. Terus ya udah, akhirnya setelah gue tahu positif, gue langsung lari ke kamar gue. Ya udah, gue tutup semua pintu segala macam. Ya udah, gue ngendep aja di kamar sendirian, nangis. Saya ditelepon jam 1 itu minta doanya Mas. Saya kaget kan, kok minta doanya, kenapa? Istri Mas perburukan. Hah? Wow, saya langsung zikir segala macam. Saya doa apapun yang bisa saya doa lah itu biar minta keselamatan kan, ya Allah selamatkan. Lagi di jalan 14.40 ditelepon. Ya udah, istri udah nggak ada ya. Yang Mbak bisa bayangkan lah momen itu kayak gimana, itu hancur, bener-bener hancur. Kayak ya pas diumumin nggak ada itu, ya udah saya bersikeras, saya mau ke sana sama adik saya. Dia bilang tahan, jangan. Itu benar-benar saya mau lompat mau lari ke rumah sakit, mau ngecek langsung gitu loh. Bahkan sampai saya nggak sempat ngelihat jenazah terakhir buat istri saya gitu. Kan emang beberapa hari kemudian bokap gue juga COVID juga kan. Kita emang sempat 3 hari lah isoman bareng gitu di rumah. Tapi setelah itu dia ditaruh di rumah sakit karena sesak dia makin parah gitu kan. Terus tiba-tiba dia udah 2 hari di rumah sakit, dia mesti dimasukin ICU juga. Ya itu karena infeksi parunya dia lumayan berat kan. Di situ gue makin kayak stres lagi, gue makin sedih lagi, kayak orang yang gue sayang di dunia ini dia mesti sakit COVID juga. Penyesalan gue tuh karena ya itu gue ngerasa kalau gue jarang meluk kedua orang tua gue karena lebih kayak gue gengsi aja gitu kan. Cuma setelah penyakit COVID ini nyerang bapak gue dan sampai akhirnya bokap gue masuk ICU karena infeksi parunya lumayan berat, di situ gue langsung mikir kayak gila, gue nyesel banget. Kayak gue nggak pernah gue nggak pernah sering meluk dia, gue nggak pernah sering bilang nunjukin dia lah kalau ya gue sayang sama mereka gitu. Apakah I give up gitu, like udahlah sekalian lah ajak aku mau nangis kayak kencang apapun nggak akan balik lagi istri sama anak saya, karena ya sudah ini kan ya saya bilang ini bukan sebuah game yang bisa di restart atau reset match, nggak bisa, ini udah berjalan gitu aja. Akhirnya sempat menanyakan kenapa saya yang harus melalui ini semua. Saya insya Allah bisa kok jadi ibu dan bapak yang baik buat si Kirana gitu. Saya akan jadi single parent yang baik. Ya udah, itu jadi tujuan hidup saya. Tapi ternyata ketika diambil, oh iya, akhirnya saya mengambil makna lagi tuh Mbak. Anak saya hidup mungkin akan menderita dengan sakitnya
sakitnya dia gitu. Ya berat. Ikhlas itu adalah kalimat yang gampang diucapkan, tapi dilaksanakannya itu sangat sulit gitu. Jadi kalau perasaan saat ini sih sedih sih nggak terlalu ya, mencoba bahagia lah lebih tepatnya. Saya bertanya-tanya, apakah saya terlalu tusun ya? Apakah saya terlalu cepat dalam proses pengikhlasan dua orang yang saya cintai, apalagi ya ayah mertua baru meninggal juga ya. Cuman ya lagi-lagi life must go on, bukannya saya move on tapi life must go on. Jadi ya mencoba bahagia lah saat ini kondisinya. Family is everything sih buat gue. Even mereka tuh rela ngurusin gue 24 jam. Gue butuh apapun, mereka berusaha untuk sediain kebutuhan gue. Jangan merasa sendiri, saya yakin ya. Minimal ada keluarga, ada tetangga mungkin yang memang dekat sama kayak saya. Wajar, manusiawi kita kayak awal hancur, bingung mau ngapain, mau gimana melanjut. Saya yakin lagi-lagi Tuhan atau Allah itu tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau bisa tidak usah terlalu lama bersedih, meratapi, karena semakin meratapi semakin akan bertanya-tanya. Itu muncul pertanyaan di kepala adalah if. Kalau saya bisa menyelamatkan terjadi ya terjadilah. Jadi ya nggak ada yang bisa ngelawan takdir kan. Kalau udah garis tangannya seperti itu ya udah, karena memang maut jodoh memang udah takdirnya Tuhan, takdirnya Allah. Di sisi lain, dampak kesehatan mental sesungguhnya paling rawan terjadi pada tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian salah satu jurnal dari Universitas Samratulangi Manado, terdapat prevalensi dampak psikologi seperti stres, kecemasan dan depresi dari level ringan hingga berat pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Kami juga mengundang sejumlah tenaga kesehatan untuk mengetahui kabar dan kondisi mereka saat menjadi garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Sebenarnya cuma kalau satu kata sih cuma capek aja sih. Ini kan bertubi-tubi ya, yang kita udah mulai turun, terus kemarin abis mudik tiba-tiba naik lagi. Yang sebelumnya pasti pernah dengar ya di berita, Wisma Atlet udah tutup nih satu gedung. Sekarang dibuka full lagi. Sampai-sampai tuh banyak, sekarang pun rumah sakit Angkatan Darat pun udah bikin rumah sakit lapangan. Karena sangat ngebludak nih sekarang gitu. Dan nakes-nakes lainnya pun merasakan hal yang sama. Gue aja secara pribadi nih, gak di IGD ya, itu aja udah capek. Home visit aja udah capek. Dan dengar cerita dari teman-teman, nakes semuanya. Gak usah COVID pun capek. Sekarang ditambah COVID kan. Kalau sehari-hari ya it's okay. Tapi kalau lagi di rumah sakit ya seperti itulah. Jadi tampilan depan harus baik-baik aja. Cuma sebenarnya di dalam ya it's not okay gitu. Burnout sih. Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Yang pasti ada serba ketakutan. Kalau dulu kan jaga kan biasa saja ya. Kita misalkan kalau kayak ada penyakit menular ya kita kan pasti tahu, tapi kan itu tidak secepat ini menularnya kan. Semuanya serba takut lah. Kayak kemarin aku isoman, jadi teman-teman lain backup gitu, dan beberapa juga ada yang gantian. Jadi tumbang lah ya istilahnya satu persatu. Apalagi berasa sih pas aku isoman justru aku ngerasa bersalah sama teman-teman aku yang lain karena mereka harus nge-backup jadwal jaga aku dan itu pas lagi kurang gitu, belum ada penambahan lagi yang baru. Dan sebenarnya justru berasanya di nakes yang lain karena perawat-perawat itu kan mereka kerjanya juga banyak dan lebih sering terpapar sama pasien. Jadi gak cuma dokter tapi perawat pun jadi ikutan tumbang gitu karena si COVID ini. Kita kan bukan pemangku bukan yang ngatur-ngatur kan, kita cuma menjalankan aja tugas di rumah sakit. Gua sayangin adalah pada saat buka berita ada komen-komen orang, itu kan kewajiban nakes. Kalian semua disumpah untuk melakukan itu, kalian semua disumpah untuk melayani pasien. Yang sangat disayangkan adalah kadang orang lupa, kita menuntut kewajiban orang, tapi kita lupa orang itu juga punya hak. Cuman kalau lihat di berita banyak nakes yang ngundurin diri. Sekarang di era pandemi ini bermasalah dengan ekonomi, keuangan itu sangat sensitif. Nggak lihat resign-nya, nggak mengundurkan dirinya, tapi lihat insentifnya. Suatu praduga, dokter sekarang kalau nggak dapat insentif, mundurin diri gitu. Tapi yang pasti bukan insentif, bukan masalah insentif.
gue tahu betul karena beberapa temen gue juga ada yang stop. Kalau boleh cerita satu lagi, temen gue itu baru kehilangan ayahnya sekitar 2 minggu lalu. Temen gue nakes dan dia bertugas di Wisma, ayahnya dirawat di Wisma. Jadi lu menangani orang tua lu sendiri dan kehilangan itu nggak tahu sih, gue belum nanya kabar lagi. A new whole level of pain sih menurut gue. Lu sebagai nakes, lu menyelamatkan nyawa orang, lu membantu menyelamatkan nyawa orang, tapi orang tua lu nggak terselamatkan gitu. Ya, gue nggak tahu rasanya sih, jangan sampai juga. Ya, oke lah kita, insentifnya gede di Wisma. Kita nggak mikir itu dulu. Kita mikirnya kita mau di Wisma. As in kita sebagai nakes, as in sebagai pengalaman, dan kita mau menolong orang. Bukan karena masalah uang. Hiburan, ada beberapa temen gue jadi suka TikTokan. Kita hiburannya dengerin musik, TikTokan, upload deh masuk sosial media. Ada aja yang nyerang. Pantes aja COVID banyak, dokternya kerjanya joget. Maksudnya tuh nakes kan manusia gitu loh. Kita kan manusia, kita melakukan hal yang buat kita nyaman. Misalnya kita joget, kita nyaman, kita lakuin pasti. Ya kan, ngerasa kayak, aduh, gue salah lagi nih begini. Jadi sekarang serba salah. Begini salah, begitu salah. Oke, kalau misalnya orangnya yang easy going, maksudnya kayak, ya udahlah, slow aja. Misalnya orang-orang, gue tipe orang yang seperti itu. Lama-kelamaan ngeliat ini tuh risih juga. Kayak kita ngerasa difitnah. Ada ipar saya kena, itu saturasinya sudah sampai 85-86 sesak, dan memang itu udah keliling rumah sakit di Bekasi, itu harus masuk ICU, sedangkan ICU tidak mendapatkan tempat. Berawal dari situ saya mau nggak mau kan harus terjun. Akhirnya saya terjun ke rumahnya, akhirnya ya saya mau nggak mau saya dengan ilmu yang saya miliki, sedikit saya milikin karena ini penyakit baru, yang penting saya pakai APD, memberikan infus, memberikan vitamin, memberikan ya mau nggak mau saya terjun untuk memberikan terapi yang sederhana, yang nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Saya cukup vitamin, cukup edukasi makan dan sebagainya. Nah itu awalnya dari keluarga, tapi akhirnya ada tetangga lagi, yang beberapa tetangga yang akhirnya mau nggak mau pagi sebelum saya kerja saya kunjungin, sore setelah pulang kerja mau nggak mau ya saya kunjungin. Jadi saya hanya murni karena mereka tidak mendapatkan rumah sakit. Kita kan namanya udah sumpah, udah janji. Kadang-kadang kita nggak terasa itu, nggak memikirkan rasa lelah, rasa capek. Kita maunya tetap menolong. Banyak banget ya yang meninggal. Akhirnya search kalimat meninggal dan langsung berat semuanya, banyak, dan itu ada yang langsung dalam 2 hari doang, ada yang sampai 5 orang, 4 orang gitu. Dokter spesialis ngabarin keluarga, terus untuk ngasih tahu ini nggak bisa ditemuin, harus jenazahnya harus dimakamkan secara COVID gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang gitu, dan nggak bisa terbiasa, nggak mungkin. Itu seorang nyawa gitu, itu seorang keluarga dari anaknya mungkin, atau dan usianya juga nggak yang tua-tua semua gitu, kayak masih ada yang baru nikah, ada yang baru punya anak. Di rumah sakit tuh settingnya tuh kayak udah di set, kamu dokter, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh terlihat lemah gitu. Jadi setelah pulang di mobil terus baru deh nangis pasti. Jujur cemas banget karena ayah kan punya riwayat komorbid. Waktu itu bener-bener rasanya tuh ketakutan, tiap pulang tuh langsung mandi lagi, langsung masuk kamar. Jadi kita juga jarang interaksi gitu, biasanya yang sering makan malam jadi pisah gitu. Padahal kan aku juga ngerantau dulu pas sekolah kedokteran, jadi sebisanya ngobrol gitu. Terus dan akhirnya bokap kena, yang dipikirin cuma satu, kayak jangan sampai perburukan gitu di rumah. Ya was-was, selalu was-was. Dan bahkan selama ini yang paling berdampak di diri tuh ya akhirnya nggak bisa tidur, kayak cuma 3 jam kebangun, overthinking dari masalah rumah sakit, masalah keluarga gitu. Ya berat banget sebenarnya.
bekerja itu kan membayangkan nanti aku pulang membawa kuman. Bagaimana kalau anak-anak saya tertular karena pekerjaan saya? Itu pasti, itu ada rasa ketakutan. Kalaupun saya sakit ya sudah, tapi jangan sampai orang tua atau anak-anak kita. Itu kan kita suka seperti itu kan, lebih cemas memikirkan anggota keluarga kita di rumah daripada diri kita sendiri. Gue jadi overprotective banget sih. Gue bilang, maaf Pak, selama pandemi ini aku mungkin nggak pulang dulu. Andaikan pulang pun mungkin hal-hal yang penting aja, yang sangat bisa urgent atau ngurus dokumen, berkas dan lain-lain baru. Setelah itu mau nggak mau ya sorry, maksudnya kita via telepon aja, nggak bisa pulang. Kita nggak tahu kan yang kita bawa ke rumah tuh apa. Kalau misalnya kita sebagai nakes berpikir bahwa pasien itu adalah keluarga kita, ya kita juga harus memperlakukan keluarga kita gitu. Kita harus protect juga. Ya sedih sih. Kadang tuh kangen, pengen ketemu gitu, bisa mau makan bareng di meja. Ya sekarang jadi apa ya? Sekarang sebagai nakes was-was orang tua kita. Nah, orang tua pun juga sama. Itu kematian 1000 loh per hari, dan itu nyawa dan keluarganya orang gitu. Maksudnya bisalah berefleksi diri, memikirkan kalau oh iya ini karena COVID-nya belum selesai, gimana COVID-nya biar selesai, ya kitanya harus mematuhi, ada keajaiban gitu, mereka jadi patuh semua, jadi taat semua. Itu sih yang aku harapin sekarang. Gue berharap gue sehat. Gue adalah orang yang obesitas udah grade kesekian, udah plus 2. Gue itu adalah orang yang kalau kena COVID komorbidnya 70% lebih berat. 7 kali lebih berat. Sekarang kalau gue diet nih, gue mikirnya kalau gue diet, gue lemes, nanti gampang kena. Gue makan banyak, gue obesitas, kan serba salah ya. Jadi sekarang yang gue berharap buat diri gue sendiri, udahlah, sehat lah. Udah pasti sehat nomor 1 sekarang. Gue masih bisa ngeliat adik gue kelar kuliah, sehat-sehat aja, gue bisa keluarga gue bisa lihat calon istri gue bentar bisa menikah. Itulah harapan gue. Tidak apa-apa, tidak harus selalu positif. Tidak apa-apa untuk merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas. Memiliki perasaan tidak membuat kamu menjadi orang yang negatif. Namun, rasa itu membantumu untuk menjadi manusia.